Ya. Selamat sore teman-teman dan Bu Cindy. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok Mayora Indah TBK akan mempresentasikan laporan UTS untuk CRM kami. Ya. Untuk latar belakangnya sendiri, PT Mayora Indah merupakan perusahaan yang bergerak di industri pangan. Jadi industri ini berdiri tahun 1967 yang awalnya adalah sebuah home industri biasa. Jadi sampai tahun 1977 itu berubah menjadi badan usaha. Nah, lalu pada tahun 1990 berubah lagi namanya menjadi PT Mayora Indah TBK. Nah, untuk produk yang diambil untuk studi kasus kali ini, kami mengambil dua produk. Yang pertama adalah Kopiko. Jadi Kopiko itu adalah permen kopi yang dirilis pada era tahun 1980-an yang mungkin teman-teman juga udah pasti kenal lah ya. Dan ada lagi ini Malkis Roma. Nah, ini Malkis Roma Crackers adalah produk biskuit yang diproduksi oleh Mayora yang ditaburi oleh gula, dan ini sangat cocok untuk disajikan dengan teh atau juga kopi. Oke. Nah, ini kita masuk ke pembahasan CRM-nya. Jadi sebenarnya tujuan utama dari CRM adalah untuk mengintegrasikan jadi proses internal perusahaan dengan proses eksternal network-nya. Jadi kayak tujuan utamanya kan mengintegrasikan proses internal yang berkaitan dengan profit, ya. Lalu external network itu yang berkaitan dengan yang namanya humanity. Jadi tujuan utamanya yang singkatnya kita ingin mencapai profit, akan tetapi di samping profit kita juga memperhatikan humanity-nya gitu, kemanusiaannya. Dan juga ini diperlakukan untuk konsumen yang sudah ditentukan gitu. Jadi ada targeted customer ya. Jadi gunanya customer relationship adalah kita itu ingin menjalin hubungan ya dengan customer yang sudah ditentukan gitu. Yang pastinya kita mengerjakan ini semua berbasis teknologi informasi. Nah, ini adalah contoh dari customer piramid dari produk Kopiko. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di customer piramid ini ada beberapa layer. Nah, dari layer pertama itu yang paling bawah ada the rest of the world. Jadi the rest of the world itu adalah orang-orang atau bagian-bagian yang tidak termasuk dalam konsumen si Kopiko. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang di sini, yang tidak termasuk dalam konsumen Kopiko adalah anak-anak bayi contohnya ya. Anak-anak bayi yang berumur istilahnya 0 sampai 5 tahun gitu. Nah, untuk yang layer kedua ada yang namanya suspek. Jadi suspek itu cakupannya lebih sempit dari the rest of the world. Jadi yang saya bisa ambil di sini, suspek adalah anak kecil dan juga lansia. Jadi anak kecil itu sekitaran umur 5 tahun sampai 5 tahun sampai 10 tahun ke atas lah, itu anak kecil ya. 10 tahun. Nah, dan juga lansia. Jadi kalau misalnya suspek itu sebenarnya customer yang mungkin tertarik kepada Kopiko tapi nggak terlalu tertarik banget gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang ketertarikan customer, nah ini kita masuk ke layer berikutnya. Nah, layer berikutnya adalah prospek customer. Jadi prospek customer di sini si Kopiko itu memberikan ketertarikan tersendiri kepada
orang-orang yang termasuk dalam prospek customer ini. Jadi contohnya adalah anak remaja yang saya bisa tulis di sini, ada anak remaja yang berumur 12 sampai 17 tahun yang pastinya suka kopi gitu. Suka ngopi ya. Lalu di layer selanjutnya ini adalah inactive customer. Jadi inactive customer itu sebenarnya dia udah masuk ke dalam bagian customer, akan tetapi bisa dikatakan si inactive customer ini adalah customer yang beli tapi tidak membeli produk itu secara berkelanjutan gitu. Jadi mungkin mereka hanya membeli pada saat produk itu viral di awal saja. Nah, itu bisa dikatakan sebagai inactive customer. Nah, itu saya bisa tulis di sini, inactive customer contohnya adalah pemuda berusia 18 sampai 25 tahun. Lalu ada orang tua berusia 35 sampai 50 tahun yang mempunyai kebiasaan tidur larut malam. Nah, yang paling atas adalah active customer. Nah, ini adalah satu bagian yang paling utama dari yang namanya customer pyramid. Jadi active customer bisa dikatakan adalah orang-orang yang memang ini adalah produk yang cocok gitu untuk mereka gitu. Nah, sesuai dengan yang saya bisa tuliskan di sini, yang paling cocok itu untuk produk Kopiko itu orang dewasa muda yang sekiranya berumur 25 sampai 35 tahun, yang suka ngantuk gitu, istilahnya yang cepat ngantuk. Nah, itu mereka perlu gitu produk Kopiko. Nah, untuk selanjutnya ini adalah customer pyramid dari Marquis Crackers. Jadi Marquis Crackers itu the rest of the world-nya, produk yang nggak mungkin dimakan oleh Marquis Crackers itu ya pasti anak-anak bayi ya, anak bayi. Lalu layer kedua, layer selanjutnya ada suspek. Jadi suspek itu adalah yang tadi ya, bagian mungkin ketertarikan kepada produk itu hanya sedikit gitu, itu anak-anak kecil gitu. Lalu di layer selanjutnya adalah prospek. Jadi prospek yang termasuk dalam customer pyramid untuk Marquis Crackers ini adalah pemuda berumur 18 sampai 25 tahun. Karena untuk sekarang produk Marquis Crackers itu sudah menjangkau yang namanya anak-anak muda. Makanya anak-anak muda sekarang itu lebih tertarik, ya. Ada ketertarikan sendiri pada Marquis Crackers gitu. Nah, selanjutnya ada inactive customer. Inactive customer itu sendiri adalah orang-orang yang tadi ya, dia membeli produk tersebut akan tetapi tidak berkelanjutan gitu. Paling cuma kayak membeli di awal, terus setelah pembelian awal mereka nggak beli lagi. Paling nanti belinya sebulan atau enggak pas lagi pengen aja. Nah, itu biasanya orang-orang tua yang berumur 35 sampai 50 tahun ya. Lalu layer terakhir, active customer, itu adalah lansia yang berumur 50 tahun ke atas. Nah, kenapa lansia berumur 50 tahun ke atas? Karena Marquis Crackers itu istilahnya lebih cocok. Kan kalau misalnya tadi ya, positioning Marquis Crackers itu lebih cocok dinikmati dengan teh dan kopi. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat gitu, orang-orang yang suka minum teh dan menikmati santai dengan teh sama kopi adalah lansia gitu kan, ya, lansia. Nah, ini adalah customer pyramid dari Marquis Crackers. Lalu selanjutnya ini adalah kita masuk ke strategically important customer. Nah, untuk Kopiko sendiri ada 6 poin yang akan saya bahas di sini. Jadi yang pertama adalah high LTV. Jadi high LTV itu long time, yang customer yang memiliki keinginan untuk customer yang bisa dibilang dia itu sudah menjadi customer yang paten gitu untuk satu produk tertentu ya. Pokoknya customer ini masuk ke dalam kategori customer yang benar-benar pasti gitu, kalau misalnya dia lagi ngantuk pasti dia beli permen Kopiko. Kalau misalnya
pengen ngopi tapi praktis, dia pasti beli permen Kopiko. Nah ini contohnya high LTV ini, long time value. Nah ini saya masukkan di sini adalah penikmat kopi yang praktis. Lalu high sales volume adalah konsumen yang membeli Kopiko tapi dengan volume atau kuantitas yang banyak gitu. Salah satunya adalah warung retail ya gitu-gitu. Atau enggak warung-warung yang ada di pinggir jalan yang lebih kecil dari retail ada. Nah, lalu selanjutnya adalah benchmark. Jadi benchmark itu adalah bisa dibilang sih apa ya? Iklan. Jadi kalau misalnya dari benchmark sendiri sih sebenarnya arti dari benchmark kan perbandingan gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya brand ini atau produk ini dibandingkan dengan produk lain, lalu kita lihat nih apa sih yang menjadi kelemahan atau kelebihan dari produk yang akan kita benchmark. Nah ini sebenarnya dari Kopiko sendiri kalau dalam bagian benchmark itu adalah iklan untuk penikmat kopi yang praktis. Jadi Kopiko menggunakan iklan untuk penikmat kopi yang praktis gitu pada bagian benchmarknya ya. Ini adalah salah satu kelebihan dari Kopiko sendiri. Nah lalu bagian selanjutnya adalah inspiration. Jadi inspiration itu adalah bagian di mana kita itu si customer itu bisa memberikan istilahnya bisa membantu mengevaluasi, bahkan memberikan usulan-usulan pada si Kopiko ini. Jadi kita bisa dapetin itu dari mana? Ya kalau misalnya dari produk Kopiko dan brand Mayora lainnya itu biasanya dari feedback dari customer service-nya. Lalu yang selanjutnya adalah door opener. Jadi door opener itu bagaimana sih cara si customer itu bisa mengajak orang-orang untuk membeli Kopiko. Nah, biasanya kalau misalnya untuk door opener sendiri ini tuh menggunakan artis-artis yang sedang viral gitu. Contohnya kan kayak yang sedang viral sekarang ya Odading Mang Oleh tuh. Biasanya kalau misalnya udah ada satu orang yang udah viral, biasanya nanti brand-brand lain bakalan cari si Mang Ade ini ya, yang membuat viral Odading Mang Oleh ini, supaya nanti si istilah brand ini, kayak misalnya Kopiko ini bisa dikenal oleh lebih banyak orang lagi. Jadi istilah door opener dia membuka lebih banyak peluang lagi untuk orang-orang bisa menikmati Kopiko ini. Nah, yang terakhir adalah technological partner. Jadi technological partner itu adalah partnership antara Kopiko dengan vendor-vendor ataupun perusahaan-perusahaan bahkan negara ya. Nah, kalau contohnya di sini saya bisa ambil adalah Philippines Agricultural Government. Jadi Philippine Agricultural Government ini adalah pemerintah dari Filipina. Jadi Kopiko itu menjalin kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina untuk membangun lagi pabrik Kopiko di sana gitu ya, di negara Filipina, serta membudidayakan juga kopi-kopi asli dari Filipina, dan juga orang-orang yang ada di Filipina itu di training sama orang-orang Indonesia tentang bagaimana caranya dia bisa membuat permen kopi yang berkualitas ya, seperti itu. Nah ini selanjutnya ada Malkis Crackers. Jadi Malkis Crackers sendiri high LTV-nya itu ya tadi ya, kita balik lagi ke orang yang suka customer yang istilahnya paling suka lah sama produk ini yaitu adalah orang yang suka ngemil. Lalu high sales volume-nya adalah warung retail ya, sama kayak Kopiko tadi, dan benchmark-nya adalah iklan untuk orang tua yang suka ngemil. Nah ini benchmark ya, adalah kelebihan-kelebihan dari si produk ini ya, brand ini. Lalu yang selanjutnya adalah inspiration. Inspiration itu sama seperti tadi. Jadi satu Mayora ini sebenarnya inspiration-nya adalah feedback dari customer service kalau menurut saya. Lalu door opener. Nah ini door opener-nya itu menarik ya. Kalau misalnya tadi adalah artis yang sedang viral, kalau misalnya
door-opener untuk Malkis Crackers sendiri karena customer-nya paling banyak adalah orang-orang tua. Jadi yaitu kalau bisa dikatakan di sini ada artis-artis yang mungkin menjadi idola orang-orang tua lalu di-endorse gitu sama si Malkis Crackers ini. Lalu yang terakhir ada technological partner. Jadi technological partner ini ada XL Axiata. Jadi XL Axiata itu sebenarnya memiliki kerjasama dengan brand Mayora di Indonesia untuk mengembangkan teknologi khususnya di bidang informasi dan juga kerjasama di bidang perkembangan internet ya. Jadi teknologi informasi lah istilahnya gitu. Teknologi informasinya kerjasama sama XL Axiata gitu, brand Mayora. Nah ini kita masuk ke dalam CPA methods. Jadi CPA itu Customer Portfolio Analysis Method. Jadi CPA methods yang saya mau ambil dari sini adalah BCG Matrix ya. Nah, kalau misalnya BCG Matrix itu apa? Jadi BCG Matrix itu dia menentukan produk-produk mana sih yang istilahnya bagus di pasar dan juga bagus di untuk aliran keuangannya. Jadi menguntungkan iya, terus laku juga iya di pasar ya rame di pasar juga iya. Nah, ada beberapa kuadran di sini ya dalam BCG Matrix. Yang pertama ada stars. Jadi stars itu merupakan produk yang memiliki target pasar yang dominan dan pertumbuhan cepat. Jadi stars itu biasanya dia adalah produk-produk yang inovatif, teman-teman. Jadi produk-produk yang inovatif, produk-produk yang udah dikenal sama pasar dan juga lagi dibutuhkan gitu. Kayak contohnya kan sekarang bisa dikatakan masker gitu yang berkaitan dengan alat-alat kesehatan. Alat-alat kesehatan itu stars, bisa dikatakan seperti itu. Lalu cash cow yang kedua, cash cow itu adalah sebuah produk yang biasa-biasa saja, akan tetapi pasarnya itu luas, teman-teman. Ya, jadi produk-produk biasa yang udah dikenal orang, tapi pasarnya itu luas. Jadi kayak produk-produk yang general lah. Lalu yang selanjutnya adalah DOC. DOC itu merupakan produk yang memiliki target pasar yang paling rendah. Jadi DOC itu adalah produk-produk yang bisa dibilang paling kurang diminati oleh banyak orang gitu. Ya, dari segi pasar nggak ada yang minat, dari segi profit juga nggak menguntungkan juga. Lalu yang terakhir ada question mark. Jadi question mark itu ada produk yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi, akan tetapi tingkat pasarnya ini rendah. Nah ini menarik ya. Jadi question mark itu bisa dikatakan sebagai produk-produk yang istilahnya produk ini sebenarnya laku di pasaran, akan tetapi produk ini itu kurang dikenal gitu oleh banyak orang. Jadi istilahnya question mark itu masih produk yang masih belum terkenal sama banyak orang ya. Contohnya startup lah, banyak ya startup yang sekarang mungkin banyak diminati orang tapi nggak terlalu terkenal banget. Nah, untuk PT Mayora sendiri itu berada di star, ada di kuadran star ya. Jadi yang menggambarkan peluang pertumbuhan jangka panjang terbaik dari organisasi. Jadi produk Kopiko, produk Malkis itu berada di stars gitu. Ya tadi ya, stars itu apa? Stars itu yang tadi produk itu udah dikenal orang dan juga memiliki profit yang menguntungkannya benar-benar untung gitu, tinggi gitu ya. Nah itu istilahnya produk-produk seperti ini gitu yang seharusnya bisa diikuti oleh banyak brand-brand lainnya di Indonesia, karena bisa dibilang PT Mayora ini bisa dibilang juga sebagai market leader ya di bidang permen kopi, Kopiko bisa dibilang market leader. Lalu Malkis Roma mungkin ada beberapa pesaing, tapi kalau misalnya menurut saya sih Malkis Roma juga bisa dibilang market leader juga sih, karena snack yang seperti ini tuh jarang ya ditemui di masyarakat pada umumnya. Oke. Selanjutnya
saya serahkan kepada teman saya. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai value proposition. Nah, jadi untuk value proposition itu ada dua bagian, bisa dilihat dari gambar. Untuk yang sebelah kanan adalah customer dan yang sebelah kiri itu adalah perusahaan. Nah, di dalamnya itu ada dua bagian, yaitu untuk yang berwarna kuning itu adalah job, yang warna hijau itu adalah apa yang diharapkan oleh customer, dan yang biru apa yang dirasakan dari sisi customer terhadap perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat dari sisi customer itu yang berwarna kuning itu dari job itu untuk melihat kualitas harga. Nah, untuk yang berwarna hijau itu memberikan promosi tidak hanya satu produk. Nah, untuk yang berwarna biru itu ada barang rusak dan harga tidak terjangkau. Nah, untuk perusahaannya ini itu untuk yang berwarna hijau itu untuk menciptakan inovasi baru, terus meningkatkan kualitas produk, lalu yang berwarna biru melakukan pengecekan barang, memberikan diskon, dan meningkatkan kualitas untuk yang berwarna kuning. Nah, selanjutnya Nah, untuk selanjutnya itu adalah value search, yang dimana marketing ini itu. Yang pertama itu ada dari produk. Nah, untuk produk ini itu pemasaran massal, penjual memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan secara massal sebuah produk kepada seluruh pembeli. Pemasar tersebut dan menciptakan pasar potensial terbesar, biaya rendah, dan harga lebih rendah atau margin yang lebih tinggi. Terus untuk ada juga pemasaran segmen, perusahaan menyadari bahwa pembeli berada dalam kebutuhan persepsi dan perilaku pembelian. Perusahaan mengisolasi segmen yang lebar dan membentuk suatu pasar dan mengadaptasi apa yang ditawarkannya agar lebih mendekati kebutuhan satu atau beberapa segmen. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pemasaran ceruk yang berfokus pada subgrup di dalam segmen-segmen di atas. Terus pemasaran mikro, praktek penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan citra rasa individu dan lokasi tertentu. Next. Untuk yang kedua ada nah ini untuk price. Nah, untuk di sini tuh ada competitionnya itu ya. Yang pertama, biskuit Malkis, cracker, dan permen Kopiko menjual snack tertentu dengan harga murah dan menyediakan produk yang tersedia di toko-toko kecil sehingga customer bisa membeli dengan eceran atau satuan. Nah, untuk yang poin kedua itu dia memberikan diskon. Untuk bundling itu bundlenya dia produk biskuit Malkis, crackers, dan kopi itu dan atau permen Kopiko itu dengan susu. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah biskuit Malkis, crackers, dan permen Kopiko adalah menjadi salah satu snack yang mudah untuk ditemukan dan juga memiliki ukuran yang kecil atau travel size. Ya, jadi memudahkan untuk konsumen itu membawa produk ini kemana-mana dan juga bisa dinikmati dengan teh, dan begitupun dengan Kopiko memiliki packaging yang simpel dan tidak perlu membuang banyak plastik. Jadi dia tidak harus membuka plastik gitu. Jadi bisa cuma satu kali buka itu udah ada beberapa permen. Nah, next untuk yang ketiga. Nah, untuk place-nya itu dia lokasinya terdapat ada di Jogja, Alfamart, Indomart, dan toko kelontongan. Lalu untuk direct distribution-nya brick and mortar atau virtual store. Nah, untuk indirect distribution-nya adalah retail. Next.
Untuk yang selanjutnya, nah untuk promosinya itu PT Mayora melakukan promosi produknya kepada masyarakat dengan cara melakukan iklan televisi, menjadi sponsor di acara-acara sekolah atau acara-acara misalnya ada pertandingan apa dan lain sebagainya. Lalu dengan endorse. Selanjutnya, nah untuk prosesnya ini PT Mayora memperkuat official store di e-commerce dan membangun home delivery service yang memanfaatkan infrastruktur Mayora di setiap area. Mayora juga memastikan ketersediaan produk di pabrik, pusat distribusi, titik area sub-distributor hingga toko-toko. Selanjutnya, untuk people atau partisipannya itu bagian dari tim marketing, di mana tim marketing itu bisa terus melakukan penjualan keluar dan juga memberikan penawaran yang menarik untuk produk biskuit Malkis dan juga permen Kopiko. Selanjutnya, untuk physical evidence-nya itu saat ini PT Mayora dan entitas anak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkan ke dalam 2 kategori, yaitu makanan dan minuman olahan, yang meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda, namun terintegrasi, yang meliputi bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Ranaldi, akan melanjutkan Customer Acquisition. Customer Acquisition ini itu apa? Nah, Customer Acquisition ini bagaimana kita mengetahui tipe pelanggan yang baru yang tepat, dengan mempelajari atau mengetahui pola masyarakat yang sekarang sebelum produk yang hendak dipasarkan ke pasaran luas yang tepat sasaran. Nah, seperti yang pertama itu ada tipe new to need customer. Bagaimana kita mencari customer yang baru dalam produk permen Kopiko. Ya, untuk produk permen Kopiko ini tidak asing lagi bagi masyarakat umum karena baik remaja maupun orang dewasa pasti sudah mengetahui ini, baik itu pria dan wanita. Kopiko ini menjadi alternatif yang tepat bagi yang beraktivitas harian untuk memberikan efek pengurangan rasa kantuk. Apalagi yang masih untuk di umur 15 tahun sampai 30 tahun ke atas. Terus dalam produk Malkis Cracker ini merupakan cemilan ringan keluarga yang bisa dinikmati bersama-sama dan waktu luang atau orang yang sibuk dalam aktivitas harian dengan menyemil cemilan ringan ini. Dan ini cocok bagi semua kalangan, dan ini juga produknya mudah dibawa kemana-mana apabila kita beraktivitas. Misalkan kalau kita belum sempat makan siang atau sarapan, kita bisa aja bawa produk Malkis Cracker ini lalu kita santap di perjalanan. Lanjut ke Customer Acquisition yang tipe New Solution for Existing Need. Nah, dalam produk permen Kopiko dan Malkis Crackers, mereka itu lebih berinovasi terhadap tampilan kemasan yang siap diedarkan, lalu varian rasa dan kemasan yang bervariatif, lalu promosi iklan komersial yang terbaru di media televisi, lalu sponsor di berbagai event, kolaborasi dengan minuman ternama. Contohnya itu sekarang Singfutang dengan varian minuman yang ditambah dengan Malkis Crackers. Lalu ada event pameran di luar negeri maupun di dalam negeri. Contohnya seperti Kopiko. Dan mereka juga harus konsisten terhadap kualitas rasa dan bentuk dari produk tersebut. Nah, selanjutnya ada tipe new of customer yang tipe new category of solution for an existing need. Dan produk permen Kopiko dan Malkis Crackers, mereka lebih berinovasi terhadap varian rasa dan kemasan variatif yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk Kopiko ini, dia produk anggalnya tetap di kopi dengan cita rasa yang khas dari tahun 1980-an ini. Dan dia hanya mengembangkan rasa yang berbeda seperti cappuccino. Untuk Malkis Crackers sendiri, dia ada berbagai macam rasa seperti abon, keju, coklat, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya untuk Customer Acquisition yang tipe new to company customer. Dalam produk Malkis Crackers, konsumen bisa saja berpindah produk kepada produk Garuda Salut di bawah perusahaan PT Garuda Food. Seperti contoh di gambar.
Lalu ada produk Kopiko, konsumen juga bisa berpindah produk kepada produk coffee candy kapal api, tapi untuk saingan coffee candy kapal api ini masih kalah nama dibandingkan kopi kapal api yang sudah pertama kali muncul. Oke, nextnya ada customer acquisition cost. Bagaimana sih kalau kita untuk memanfaatkan pemasaran tuh produk-produk kita seperti permen Kopiko dan Multi Crackers ini. Yang pertama itu ada advertising sama promotion cost yang diperlukan. Yang seperti zaman sekarang kita tahu di mana ada banyak adsense iklan di YouTube, Instagram, dan TikTok. Lalu ada iklan billboard di jalan-jalan besar, lalu kerjasama dengan perusahaan televisi, radio, koran, perihal iklan promosi. Lalu kita juga mengandalkan endorsement dengan selebriti ternama. Lalu juga ada brand ambassador, di mana mereka selalu membawa produk yang sudah kerjasama. Lalu ada sponsor di klub olahraga ternama. Lalu selanjutnya, ini ada customer lifetime value. Customer lifetime value itu apa? Customer lifetime value itu bagaimana kalau kita mengetahui pelanggan yang setia dengan produk tersebut. Apakah mereka tetap bertahan berapa lama atau cuma sebentar saja. Seperti contoh di tabel ini. Kita tahu dalam permen Kopiko dalam produk 90 gram yang isi 30 butir, kita mengambil cycle 3 bulan. Kita mengetahui ada customer bernama Dora Dameria, Renaldi, dan Varia Tangkulung. Nah, average sales itu apa? Dalam average sales ini kita mengetahui berapa mereka belanja per 3 bulan. Kita diketahui di mana Dora Dameria itu belanjanya per 3 bulan itu dari Rp25.000 per Rp25.800. Lalu kita lihat juga number of repeat sales-nya. Bagaimana dia selama 3 bulan dia berapa kali beli. Dia ketahui 12 kali beli. Nah, dengan average cost of goods sold-nya, dengan harga dari permen Kopiko itu, harganya itu Rp6.450. Lalu kita ada expected retention time. Apa sih itu? Dia itu ekspektasi pelanggan berapa lama dia akan bertahan dengan produk itu. Di sini kita mengetahui dia bakal bertahan selama 2 tahun ekspektasi kita. Lalu ada profit margin. Nah, profit margin ini kita mengetahui dari mana? Pertama, kita average sales dikurangin sama average cost of goods sold, lalu dibagi sama average sales, lalu diketahuilah profit marginnya. Nah, kalau CLV, customer lifetime value-nya, di sini kita ketahui Dora Dameria lah yang bertahan lama dalam membeli produk permen Kopiko ini. Diketahui dengan harga Rp5.572.800. Nah, ini customer ini harus kita pertahankan dan bisa kita kasih reward ke customer tersebut. Cara mengetahuinya itu kita lihat dari average sales dikali number of repeat sales dikali expected retention time dikali sama profit margin. Nah, sama halnya dengan Multi Crackers 165 gram ini, kita bisa mengetahui bahwa Varia Tangkulung lah pelanggan yang setia terhadap produk Multi Crackers ini. Oke, selanjutnya ada customer retention and development. Nah, di sini ada customer defection. Customer defection itu apa? Misalkan yaitu bagaimana gangguan-gangguan dari luar terhadap produk yang kita jual, seperti produk Kopiko ini. Nah, produk Kopiko ini kan kita sudah ketahui kalau mereka itu konsisten dengan rasa kopi permennya ini hanya mengunggulkan satu rasa aja dan hanya mengembangkan satu rasa, yaitu cappuccino. Lalu konsumen juga tetap tertarik dengan rasa kopi tersebut. Lalu juga ada produk Malkis, bukan hanya Multi Crackers saja, banyak sekali varian seperti abon, keju, dan sebagainya, yang membuat konsumen tidak bosan dengan rasa yang itu saja.
Lalu ada yang channel base. Dengan berkembangnya zaman saat ini, penjualan produk tersebut bisa didapatkan apabila kita membeli lewat media online, kerjasama dengan pihak perusahaan seperti Lazada, Blibli, Tokopedia, dan sebagainya. Dan mereka juga menawarkan promo yang tidak main-main, besar-besaran. Pasti orang-orang bakal membeli lebih banyak di marketplace. Apalagi dalam situasi seperti ini, mereka mengalami peningkatan penjualan online. Selanjutnya itu ada produk jasa strategi, di mana dalam produk Kopiko ini, produk modification-nya kemasan packaging dengan zipper serta botol plastik besar yang biasa ada di toko kepentingan. Lalu ada varian rasa yang kualitas kopi pilihan, maka dari itu rasa kopi dari permen Kopiko tetap konsisten. Lalu ada produk multi crackers, produk modification-nya itu kemasan packaging, satuan yang mudah dibawa pergi kemanapun, yang satuan bisa dibeli di warung. Lalu juga ada yang bisa dibeli di minimarket atau supermarket yang bisa disantap bersama keluarga. Apabila di kala kelaparan dan perjalanan bisa mengambil cemilan markis tersebut dengan berbagai varian rasa yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik itu wanita maupun pria. Jadi tidak dominan rasanya. Dan mereka itu selalu mengandalkan dengan bagaimana tampilan packaging bisa menarik pelanggan untuk membelinya. Lalu next-nya ada produk repositioning. Terkenal dalam produk Kopiko ini terkenal dengan penggantinya minum kopi, yaitu makan saja permen Kopiko. Nah, itu pasti kata-katanya tidak asing lagi didengar sama kita. Apabila hendak membeli permen rasa kopi, secara tidak sadar di otak kita mengingat Kopiko, karena pelopor permen kopi pertama di Indonesia dari tahun 1980-an. Lalu ada produk Malkis Crackers, sebagai cemilan yang bisa dibawa kemana-mana. Apabila lapar, makan saja Malkis Cracker. Nah, itu dia sudah orang-orang bakal tahu di mana-mana dari zaman saya SD juga pasti sudah hafal. Lalu dengan slogan kaya energi dan mengenyangkan. Oke, itu slogan yang selalu diucapkan untuk produk ini. Lalu ada next-nya di Customer Development Strategis yang di slide terakhir. Di sini produk Malkis Crackers dan permen Kopiko, untuk dua produk tersebut tuh biasanya termasuk golongan barang yang mudah didapatkan dan bisa dikonsumsi sama siapapun. Maka dari itu, seperti dengan adanya bencana alam atau wabah yang menimpa suatu konfinement atau seperti ada karantina berskala besar di waktu COVID-19 ini, produk Malkis Crackers dan permen Kopiko ini mudah didapatkan dan bisa disebarluaskan apabila kita menyumbangkan suatu makanan bagi orang yang membutuhkan, bagi kalangan-kalangan bawah. Biasa kita sebut sembako atau ya sedekah bersama gitu, sama-sama. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami tentang PT Mayora mengenai Customer Relationship Management. Sekian dan terima kasih.